Hari ini Mas Panda pulang early jam 4 ya, karena cuaca salju jadi males pulang jam bentar, gelap banget. Jadi udah pakai video pulang awal. Ya seperti ini guys, kalau pulang lagi salju tuh lihat tuh ada truk ya kan, lagi bersih-bersihin. Oke, jumpa lagi bersamaku Panda Gultom ya. Aduh. Ini iya tuh. Kok kayaknya berat banget ini jalannya. Ini nyetirnya harus hati-hati banget nih guys, karena snow seperti ini. Oh shit, forgot to release my brake. So sekarang jam menunjukkan jam 4:15 sore ya. Dan seperti inilah pemandangan kalau habis lagi tadi saljunya udah turun lebat. Ini tinggal sisa-sisanya. Dan perjuangan Mas Panda nih sekarang tinggal nyetir pulang, harus hati-hati karena lihat tuh, ini salju nempel di mobil udah dibersihin tadi ya. Jadi ntar yang terbang-terbang tuh yang salju yang nggak Mas Panda bersihin, karena yang paling bersihin itu kan kaca depan, belakang, samping, sama kaca spion. Itu yang paling penting ya. Nah yang paling ngeri itu kalau begini nih ya, itu kalau pas lagi nginjek rem bisa licin, jadi harus hati-hati. Dan cuaca di dashboard menunjukkan minus 15 derajat nih. Mas Panda belok nggak bisa langsung, tuh angin masih terbang-terbang. Kalau ngeliat saljunya terbang ya seperti itu nih. Ini ada turun salju masih, karena kita jarak pandangnya nggak terlalu jelas sampai ke ujung. Ya semoga baik-baik saja tuh, lihat nih. Downtown aja udah nggak kelihatan, ini cuman putih di sebelah sana tuh ya, karena jarak pandang ini ada kayak badai angin juga. Jadi kayak gini lah yang Mas Panda hadapin. Ini suara gesreknya gara-gara tadi makan cabai. Oh ya my god, aduh aku lupa bersihin kaca belakang. Wipernya aku bersihin bodinya dulu. Nah jadi ya, kalau kalian hidup di Kanada seperti inilah pemandangannya setiap hari ya kan, selama winter. Ini sampai kapan nih mas kayak begini? Ini biasanya sampai parah-parahnya tuh sampai Februari ya. Nanti kalau bulan Maret udah mulai sedikit berkurang, April ya kan, nanti Mei sudah mau masuk ke spring. Tapi bukan berarti nggak ada snow lagi ya, kadang nanti ada muncul snow. Snow yang di mobil Mas Panda, yang di atas ini, di atas kap mobil Mas Panda itu terbang-terbang. Kelihatan dari kaca spion. Tadi mobil udah Mas Panda panasin 2 kali 15 menit, jadi hampir setengah jam Mas Panda panasin. Ya lumayan konsumsi bensin ya. Ini kayak gini Mas Panda nggak mau ngebut-ngebut seperti mobil yang sebelah itu. Ya mereka kan mobil truk ya, mobil besar gitu kan. Ya ini kayak begini nih, lihat tuh. Kebayang nggak sih kalau kapal mendarat kayak beginilah pemandangan yang lihat ke kota itu putih. Ya kalau kita ngeliat dari atas tuh kota Edmonton tuh putih gitu loh. Nah ini sekarang Mas Panda mau masuk highway, atau kalau di Indonesia tuh ya mungkin jalan tol ya. Cuma sini kan dibilang highway karena kan nggak bayar ya. Mungkin kalau bayar baru dibilang tol. Kayak di Eropa kan ada yang bayar. Tuh lihat tuh, kalau kalian lihat tuh sebelah kiri tuh mobil-mobil tetap aja lari kenceng ya kan, mentang-mentang saljunya sudah berhenti. Ini masih, padahal saljunya masih ada, cuman ya masih fresh, masih licin nih. Cuacanya udah minus 15 nih. Mas Panda juga nggak berani ngebut-ngebut. Kalau mobil lain mah santai aja ngebut, lihat tuh. Ya seperti inilah suasana kalau di Kanada ya, di jalan tol, di highway dalam musim salju. Tuh
saljunya masih ada, dan salju ini bertebang-terbangan, masih terbang-terbangan tuh. Cara pandang Mas Panda juga agak nggak selalu bersih. Tuh mobil truk-truk itu tuh lari kenceng aja, santuy ya kan. Mas Panda hati-hati aja, karena kan sambil bikin video, sambil lihat kamera, sambil ngomong, nyetir, injak rem, injak gas, harus multitask. Di belakang aku truk banyak, di belakang tuh, lihat ada truk tuh. Kelihatan nggak sih truk? Udah mulai. Oh, lihat tuh. Ini habis nol lagi tuh. Jadi lihat tuh, lampu-lampu rambu aja nggak kelihatan tuh. Tuh ada lampu-lampu sinyal, ada apa tuh aku nggak tahu deh. What's going on here? Ini, oh ada mobil rusak tuh guys tuh, mobil rusak tuh, lihat tuh. Ya seperti inilah pemandangan kalau kalian di jalan tol kalau kalian tinggal di negara yang bercuaca winter. Pasti kalian nanya, Mas ngilu nggak sih nyetir di winter kayak gitu? Ya ngilu, karena tuh setir tuh kadang lari gitu kan. Kita makanya nginjek gas itu harus dengan perasaan ya kan. Nginjek rem juga harus hati-hati. Kita harus lihat kaca spion kiri kanan ya kan. Make sure kita jaga jarak. Kalau kayak gini Mas Panda ngambil safe ya, nggak bakal ini lari. Speednya sekarang cuma 80 aja. Oh, what's going on tuh? Ada polisi tuh nyetopin atau ada apa? Aku nggak ngerti deh. Mas Panda harus ganti jalur. Tuh, kalian lihat nggak sih klip-klip? Nah nih, tuh ada, itu berarti tuh, slownya terbang-terbang. Itu mobil polisi lagi ada yang, oh ada kecelakaan guys. Ada kecelakaan tuh, truk nyosok tuh. Aduh, lihat nggak sih tuh? Aduh. Kalian, aku nggak bisa ngeliat ya. Tadi aku soalnya ngeliat konsentrasi ke jalan. Ini aku jalan benar nggak sih? Oh ya, I think I'm the right pathway. Ya seperti itu guys, kecelakaan ya kan. Itu truk tuh, tergelincir tuh. Makanya kalau nggak hati-hati kayak gitu, karena ini jalanan licin ya kan. Tuh di belakang aku ada mobil udah. Kalau kayak gini biasanya kalau misalnya mobilnya terlalu dekat, aku suka pasang lampu hazard. Maksudnya apa? Supaya dia tahu aku tuh lagi hati-hati, dan supaya mereka tuh nyetirnya pelan-pelan gitu loh. Nih mobil yang putih tadi tuh dibuntutin Mas Panda. Aku rem dikit nih baru pelan-pelan. Nah ini seperti ini guys, ya kan, putih semua. Makanya kalau di belakang ada pohon-pohonan, halo ini winter ya kan. Ntar kalau sudah summer hijau, ini rumput semua kelihatannya hijau ya kan. Itu yang nanamin rumputnya apa enggak, itu otomatis. Jadi kalau tuh tanaman itu pas winter ini dia kan mengering. Nanti kan pas mau spring itu hujan itu kembali hijau otomatis gitu. Jadi bukan ada tukang kebun nanamin lagi gitu, nggak ada. Itulah kehebatan Tuhan ya kan, menciptakan tumbuhan gitu. Dia bisa tumbuhan itu mati suri gitu kan di musim winter. Nanti pas musim summer dia hijau lagi, tumbuh. Nah, ini kebetulan makanya aku juga pulang cepat ini juga karena pengen bisa bikin video, pengen kasih tahu seperti ini nih, jalan tol tuh kayak begini. Ini jalan tol ini bisa licin loh guys, makanya aku harus hati-hati. Kita nggak tahu mana yang black ice. Kalau kalian tinggal di negara dingin tahu istilah black ice itu apa. Black ice itu gini, kalau ada permukaan ice yang mengeras di jalan aspal itu kan licin, jadi roda itu berputar situ, makanya suka kegeser. Nah kejadian ke truk tadi itu pasti seperti itu, tergelincir dia istilahnya, terpesorok. Nah Mas Panda akhirnya dapat kata-kata itu kemarin gak ketemu. Ditch itu ya terpesorok ya kan, bahasa Inggrisnya ditch ya, itu terpesorok kayak gitu tuh kecelakaan. Tapi kalau misalnya di sini ya, kalau udah badai-badai kayak begini, itu biasanya ada warning ya kan, ada peringatan misalnya jangan keluar rumah karena badai. Ini kayak gini kan, lihat tuh kan. Jadi anginnya masih kencang, bertebaran semua tuh saljunya. Ini yang tidak stop tadi waktu pas Mas Panda break di tempat kerja, itu saljunya lagi kenceng-kenceng ya. Ini tinggal istilahnya sisa-sisanya aja, bedak taburnya. Tuh sebelah arah sana tuh mobil tetap datang ya. Coba aku zoom dikit ya biar lebih. Nah
Ini video nggak aku edit, jadi biar tahu perjalanan Mas Panda dari tempat kerja ke apartemen dan ditempuh dalam berapa menit. Ya itulah panjang video ini. Ini kayak gini Mas Panda nggak pasang musik ya, nggak pasang apa karena kan takut copyright. Ya seperti ini perjalanannya nih. Kadang ngeri gitu kalau nyetir di highway itu, suka ngilu kaki gitu ya kan, nginjek rem tuh, nginjek gas. Biasanya teman-teman Mas Panda kalau udah begini kadang ada yang nggak masuk kerja ya kan, karena dulu Mas Panda waktu kerja di hotel kalau misalnya badai gitu aku bilang I cannot come to work, alasannya due to the weather ya kan. Mereka ngerti kok. Oh ini aduh Tuhan Yesus, aduh Tuhan. Aku nginjek rem guys, itu kegelincir. Aku nginjek rem kegelincir. Tuh orang-orang pada nginjek. Aku tadi nginjek rem, aduh Tuhan Yesus. Ngilu banget guys. Dengar nggak tadi aku nginjek rem tuh kegelincir guys. Itu ngelosor. Makanya aku pasang lampu hazard supaya mobil di belakang tahu aku lagi. Oh my god. Aku langsung lemas loh. Ya seperti ini guys tantangan kalau hidup di Kanada tuh atau di negara winter ya. Karena sini udah dingin, saljunya juga lumayan nih. Nih heaternya Mas Panda naikin dikit tadi. Blowernya Mas Panda kecilin. Gila, untung aku tadi ngejek rem. Thank you Lord. Yalah. Nah ini yang kadang bikin, karena kita kan nggak tahu ya di bawah permukaan jalan es ini, salju ini. Karena ini minus 15-16 nih. Sekarang minus 16 nih. Makanya Mas Panda tuh harus siap siaga nih pelan-pelan. Ini apalagi udah masuk ke dalam kota gini kan kendaraan lebih padat ya. Dan kebetulan sini kalau udah masuk dalam kota speed limit jadi 60. Ini Mas Panda mendingan kasih jarak deh. Kalau istilahnya nih orang kayak gini kan langsung motong, ya keburu-buru, ya seperti gini guys. Kalau dari dekat itu aku nabrak itu mobil depan itu. Tuhan Yesus. Makanya aku tuh ngasih jarak nih sejauh ini guys. Karena kita nggak tahu ya kan pas nginjek jarak itu. Makanya kalau lagi ada cuaca begini biasanya si Bubu khawatir gitu kan. Dia minta kabar gimana, lagi perjalanan kah atau lagi gimana. Kayak kemarin aku pulang belanja telat. Jadi aku pulang telat, dia udah masak. Aku nggak bilang kalau aku tuh mampir dulu ke TNT nyari minyak angin buat dia. Oh dia bilang you should tell me kata gitu. I'm so worried kata gitu. Okay, sorry. Karena aku beli minyak angin Tiger Balm buat dia. Dia bilang nggak perlu dibeliin hari ini kan aku masih ada katanya. Tapi kan aku kan kepikiran jadi mendingan aku langsung beli 2 gitu kan. Jadi si Bubu tuh suka Tiger Balm gitu loh, yang Tiger Balm. Padahal dia udah nggak pernah, pas itu mungkin nyobain sekali aku pakai dia keenakan karena tidurnya bikin nyenyak dia bilang. Jadi taruh di hidung sama taruh di dada dia jadi enak tidurnya katanya. Aduh gila ya Tuhan Yesus tadi tuh. Ya seperti gini guys pemandangannya. Makanya kalau kadang ada orang yang nyetirnya nggak hati-hati ya begitu. Di sini kita nyetir ya sesuai dengan jalurnya, nggak bisa sembarangan ganti-ganti jalur, ya harus kasih sen jauh-jauh ya kan. Karena ya kayak gini kan udah mulai ada orang ngerem gitu kan. Itu tuh karena mobil di depannya tuh ngerem. Nih aku siap-siap nih pesen pencet lampu hazard nih kalau misalnya tiba-tiba harus ngerem mendadak. Nah itu tadi karena Mas Panda juga kaget terus ngerem jadi malah makin glosor. Jadi harusnya ngerem itu dikocok pelan-pelan gitu. Dikocok, enak banget ya dikocok. Sini ada yang mau dikocokin sama Mas Panda. Pakai kaki dikocoknya.
ini lampu hijau 87654 masih bisa lewat. Ini kayak gini juga kalau misalnya kalian mau ngerem terus di belakang mobil udah nggak siap, mendingan lewatin aja gitu. Lampu merah, lampu kuning lewatin aja. Ini kayak begini kan gila. Pokoknya kalau udah winter tuh semua serba putih guys ya, nggak mobil, nggak orangnya, jalanan, rumah itu bener-bener dengan atap salju. Itu rumahnya Mbak Nikmatul tuh daerahnya pasti udah putih tuh. Makanya aku suka nggak tega, takutnya Mbak Nikmatul nggak siap hidup di negara kayak begini gitu kan. Setelah 20 tahun di Hong Kong ya kan, dinginnya cuma dingin seperti itu aja kan. Di sini kan udah dingin, salju, nggak bisa kemana-mana ya kan. Makanya kalau Mbak Nikmatul nanti belajar mobil ya inilah tantangannya nanti ya toh. Mungkin jemput anak atau nganter anak kemana-kemana gitu kan. Mas Paul tuh nanti yang kewalan. Tapi Mas Paul kan dulu tinggal di Winnipeg, so he used to like this kind of weather. Tapi anak-anaknya mungkin nggak terbiasa ya, karena ini kadang nanti disinilah kayak si Mbak Nik ya, nanti kalau anak-anaknya nggak cocok dengan weather itu, dia akan mungkin ada kayak ras itu kayak alergi kulit ya. Kayak Mas Panda aja nih, kadang kalau udah winter gini ada ras di kaki Mas Panda, di betis, lutut depan ya kan, kayak merah gitu. Makanya kemarin ke dokter dikasih kayak krim gitu, dibilang ini pakai kalau lagi perlunya, jangan dipakai tiap hari katanya, karena ini obat ini keras, dibilang gitu. Oke. Ya kayak gini nih sebenarnya sini ini snownya belum aduh. Aku langsung pasang lampu hazard jadi mobil belakang aku bisa ngasih jarak. Belakang nih mobil Mercedes-Benz. Emang sih kalau dilihat snow itu kelihatannya indah ya. Aduh, cuco ya Mas. Aduh, pengen deh ngerasain. Aduh, kalau Mas Panda bisa balik ke Indonesia, balik deh. Tapi enggak ya, Mas Panda nggak mau balik. Lebih enak hidup di Kanada. Di Indonesia panas, macet, polusi. Ya seneng aja sih hidup kayak begini, dingin. Jadi ada semacam kayak experience gitu kan. Karena mungkin selama 30 tahun, 35, aku kesini umur 38 ya, 38 tahun belum pernah merasain namanya hidup di negara dingin ya kan. Nah sekarang sudah kurang lebih 8 tahun lebih, udah mau 9 tahun nanti ngerasain hidup di negara dingin. Tuh kayak gini kan mobil masuk. Nah, untung dia langsung di situ. Ya, ntar pasti langsung ganti jalur nih masuk. Tuh, saljunya pada terbang-terbang di atas atap. Itu yang terbang salju ya, bukan dari knalpot gitu. Mas Panda nggak suka main salju? Enggak. Mas Panda nggak suka main ski? Enggak. Mas Panda nggak suka olahraga kayak gitu, makanya Mas Panda nggak pernah bikin video misalnya lagi main ski lah atau snowboard, nggak suka. Mas Panda nggak suka dingin di luar. Tinggal di Kanada ya seneng aja tinggal di Kanada. Ya di sini untungnya, coba kalau kebayangin kalau di Toronto ya kayak begini dengan macet, aduh. Di sini ya angka kalau snow gitu, nanti kalau kita berita tuh udah baca berita ya, dengar berita itu tadi kasih angka kecelakaan hari ini total ada 1000 kecelakaan di titik-titik ini gitu loh. Nah kota besar kayak Vancouver juga mungkin hari minggu ini juga snow ya kan. Toronto juga angka kecelakaan pasti tinggi, itu udah biasa gitu loh. Makanya di sini kenapa diperlukan asuransi, yaitu untuk mengcover kalau terjadi misalnya kecelakaan gitu ya. Kebayang nggak sih kayak gini kalau malam-malam? Makanya kalau pulang malam gelap kan lebih
mobil di belakang Mas Panda dia ngerti, dia pas aku pasang lampu hazard. Karena mobil Mas Panda kan nggak 4-wheel drive ya. Even mobil 4-wheel drive atau all-wheel drive nggak jaminan kamu nggak keprosok. Karena kalau kamu pas lagi jalan di black ice, ya udah waalaikumsalam, ya kan. Makanya harus hati-hati. Apalagi di lampu merah kayak gini kan harus injek remnya pelan-pelan, dikocok. Enak banget dikocok-kocok ya. Cokok-cokok, dikocok-kocok. Lagunya si Inul Daratista ya. Tuh. Aku buka jendela ya. Aduh esnya. Dingin guys. Itu suara jendela tuh beku tuh pas buka. Tadi dia berbenturan dengan es. Nggak usah dibuka ya guys. Ini orang mau masuk ke kanan. Tuh lihat tuh, aku kasih jalan dia. Sama-sama tuh, dia langsung angkat tangan. Nah itu pengendara yang baik tuh gitu, ngangkat tangan, gitu. Say thank you. Nah yang kayak gitu tuh biasanya orang Kanada. Kalau orang imigran, apalagi yang biasanya bukannya ras ya, maksudnya orang kulit hitam gitu, mereka main sodok, kadang nggak udah dikasih jalan nggak ngasih etikat. Kalau aku juga kalau dikasih jalan aku pasti ngasih tanda tangan, ngelambai di belakang gitu, mereka bisa ngeliat ya gitu. Nah ini sekarang kita mau turun ke daerah Lembang ya guys. Karena kan dataran tinggi, kita mau turun ke bawah nih, mau ngelewatin sungai, terbaru naik lagi. Jadi permukaan kota Edmonton itu dibelah oleh sungai, yaitu Sungai Bengawan Solo. Nah ini aku ngambil kiri soalnya ntar. Aduh. Ini aku paling ngeri nih jalan di atas kayak begini. Ini salju ini nih, es ini loh. Tuh. Aku nginjek rem aja langsung ngiuk. Tuh lihat guys, kota itu udah nggak kelihatan, pemandangan ke kota itu nggak kelihatan, tuh putih semua guys, ya kan? Seberang itu udah bangunan-bangunan tinggi, tapi putih semua. Mas Panda bisa belok kanan. Ini kan ada tulisan kalau mau belok kanan langsung, walau merah, tapi harus kasih yield, kasih tanda, dan harus lihat ada orang yang nyebrang apa enggak. Lihat nih, snownya masih jalan terus nih. Ini si Bubu udah nungguin, pasti udah ngilu dia. Aduh, katanya si Panda nih gimana, nyampe nggak nyampe. Karena si Bubu aja tuh kalau nyetir di winter itu juga dia paling males, nggak mau dia. Makanya dia kalau udah winter gini, dia lebih baik naik public transportation atau naik bis. Mas Panda kenapa naik bis? Iya soalnya Mas Panda kan nyetir mulu. Kalau naik bis, aduh nggak tahu rute bisnya dari Amazon ke sini ya. Harus naik LRT, itu bisa sampai ke rumah dalam waktu mungkin bisa 1,5 jam atau hampir 2 jam. Karena dari Amazon ada transportasi khusus nyambung ke LRT. Terus bersihin dulu ya saljunya lagi. Sorry guys, aku harus naikin blowernya nih. Kalau kalian dengar suara blower ya itu heater Mas Panda harus naikin karena ini nah ini turun ke bawah nih harus hati-hati guys. Ini mobil sebelah nih asal jangan rempong ya. Aku mau turun, nah lihat nih, ini turunan ini kadang kita harus pelan-pelan karena glosor ini yo. Pasang lampu hazard aja biar hati-hati orang. Tuh, Mas Panda pasang lampu hazard biar mau belakang juga ngerti. Ini pelan-pelan. Ini licin. Ya mungkin bagi mereka kayaknya nggak. Aduh, sebelah kanan gua truk mah nyantai aja. Lihat tuh, kurang ajar nggak tuh truk? Tang mobil gede. Pasang terus hazardnya sampai ke bawah. Nah itu ada, aku lihat truk tuh penyapu ranjau. Ini
terasa nih guys tekanannya. Tuh lihat tuh guys, kota udah nggak kelihatan tuh. Bentuk kota tuh udah nggak kelihatan. Nih. Tuh ada. Udah badai tuh. Anginnya kelihatan nggak sih, Bu? Itu udah dingin-dingin gitu, orang masih lari-lari tuh yang sebelah kiri tuh. Lihat nggak tuh sebelah kiri nih. Ini 25 menit, berarti Mas Panda mungkin nyampe dalam waktu 35 menit nih. Ya video ini nggak bakal Mas Panda cut, jadi apa adanya. Jadi biar kalian tahu seperti ini situasi yang Mas Panda. Nah ini kalau udah coklat-coklat gini berarti ini ada apa tuh tadi yang truk lewat itu dia udah nyiramin garam sama pasir supaya jalan nggak licin. Itu tugas dari pemerintah city kota. Lihat tuh guys, kan kota udah nggak kelihatan tuh. Coba kalau lihat video Mas Panda sebelumnya, ini kan biasanya jembatan, terus di sana udah kelihatan kota-kota gitu kan, bangun-bangunannya. Ini nggak kelihatan sama sekali. Ya beginilah kalau udah badai salju. Tadi tuh hampir banget ya guys. Puji Tuhan. 23, 22. Masih. Nah ini sekarang kita mau nanjak ke atas. Nah ini kotanya tuh naik turun tuh naik. Sekarang ini kita mau nanjak ke atas. Nih pohon-pohon ini nanti hijau kalau udah summer ya. Tuh ke atas tuh, gila orang masih aja lewat jalan itu. Gua nggak berani guys naik ke atas itu bisa ngelosor. Itu lihat guys, itu tanjakannya curam loh. Aku mah nggak berani naik ke sana guys, bener, swear. Itu yang ujung sana tuh tanjakan lu kayak San Francisco gitu loh guys. Gue mah makanya kalau punya rumah atau nyewa apartemen di sini enggak deh. Deket tanjakan begitu. Jadi Edmonton ini kotanya ini kayak bukit gitu, kayak Bandung lah kau bilang ya. Naik turun, naik turun. Kotanya tuh mengasihkan gitu, nggak flat kayak Calgary. Kalau Calgary itu yang bangunan tinggi semua banyak, tapi dia flat gitu loh. Ada juga sih dataran tinggi-tingginya. Ini depannya taksi namanya Co-op Taxi. Taksinya warna putih nih. Ntar kalau sampai rumah ini si Bubu senang. Oh my god. Nah itu truk yang nyiram-nyiram pasir tuh guys tuh. Dia nyiramin pasir tuh. Lihat tuh truk yang kelap-kelip itu tugasnya nyiramin pasir tuh. Karena dia tahu ini jalan licin tuh kalau yang tanjakan itu. Orang mah kadang suka sontoloy aja. Dia tuh nyiramin apa tuh? Cairan tuh, kelihatan becek kan. Nah ini baru bisa kelihatan tuh gedung yang kayak candi itu, gedung parlemennya Alberta. Nah ini ada apartemen baru nih. Ini pas dekat tanjakan gitu. Waktu itu kita pernah ngeliat. Terus aku bilang Bubu, I don't think that's a good idea living in like a downhill like this. Di sebelah kanan ini guys tuh. Ini bukan ini, itu gedung lama ya. Ini yang bangunan kanannya itu sebelah situ tuh. Tarikannya berat banget kan. Lihat tuh ada anak kecil itu sama papanya main salju ya kan. Orang-orang di Eropa yang jarang dapat snow kayak di Jerman sekarang udah mulai banyak snow. Di Paris pada senang dapat snow. Di sini mah udah kalau bisa nggak ada snow udah sepanjang tahun. Jadi snownya dinding. Dia mau ke kanan, aku mau ke kiri.
olinya tuh nggak beku gitu loh. Dan emang nggak tahu olinya emang khusus buat negara dingin tuh olinya beda. Terus di negara dingin juga ini juga kita kan washer liquid ini nih, cairan pembersih ini nih itu mengandung alkohol. Supaya kalau misalnya di air doang itu bisa beku. Jadi kalau air alkohol itu kan dia tidak membeku. Jadi cairannya tuh khusus untuk melumerin atau melelehkan, melumerin ini ya, apa sih, salju atau es gitu loh. Makanya kaca tetap bersih. Loh kok macet ini? Aku nggak bisa maju. Ini intersection, walaupun hijau depan itu lagi macet, aku nggak bisa maju guys. Itu peraturan di sini. Di negara-negara Eropa juga sama ya, bukan di kana aja. Kalau di Indonesia kan hajar terus ya kan sampai nutupin gitu. Di sini mana ada polisi, ya cuman ya warganya udah taat lah ya. Nah jadi, ntar kena merah mah ya udah, ya merah ya nunggu. Mau diapain lagi? Nah, ini baru maju Mas Panda. Sampai lenggang baru maju. Cakep ya, motong ya mbak ya. Tuh orang lagi skip the disc tuh sebelah kanan tuh. Skip the disc. Gila ya. Udah 32 menit nih. Ntar video ini aku langsung naikin aja. Sebenarnya ada video yang mau naikin dulu, tapi ya mendingan ini dulu deh, nih yang biar lebih parah nih. Udah mau mulai gelap nih guys. Udah jam 5 kurang seperempat. Aku udah bilang Bubu tadi aku pulang jam 4. Nih dia aja pasti udah bilang kok ini udah per jam 5 belum nyampe juga. Pokoknya kalau udah winter gini, aku perjalanan bisa ditempuh dalam waktu mungkin bisa 45 menit ya. Tadi kan aku keluar jam 4 lewat 10. Ini video udah 33 menit nih. Mas kok nggak ada yang jual ini sih mas, bajigur, teh botol gitu mas di pinggir jalan? Nggak ada mbak. Aduh, apalagi mbak nanyanya. Kok itu nggak ada tukang pangkalan ojek mbak? Nggak ada mbak, sini ojek nggak ada, adanya Uber, ya kan? Oh dia nanya kok nggak ada motor? Nggak ada. Orang naik motor sini bisa jadi beku ya langsung. Dan sini emang tidak diizinkan motor ya, motor tuh tidak diizinkan. Jadi motor yang beredar sini cuma motor-motor gede, Harley Davidson. Dan mereka tuh ada driving license khusus si motornya juga. Terus apa lagi yang banyak mereka pertanyaan nih, kok jalannya nggak ada ini ya mbak, marka-markanya? Ya nggak ada lah, nggak kelihatan, orang ketutupan salju. Wih, apa lagi? Polisinya kok nggak pernah kelihatan mas? Ya iya, sini nggak ada polisi di pinggir jalan, nggak ada sama sekali. Polisi itu ada di jalan tuh kalau misalnya ada kecelakaan atau ada event tertentu, ya. Jadi ngelihat mereka teratur itu ya semua pakai kamera ya kan. Kalau mereka melanggar ya kena radar, ke foto, langsung dikirim ke rumahnya kan. Makanya ini kan plat mobil itu cuma di belakang. Coba lihat sebelah kiri mobil, itu kan nggak ada plat mobil, semua dari depan kan. Jadi semua plat mobil itu cuma ada kita di belakang. Untuk Alberta aku nggak tahu Toronto ya. Toronto kayaknya pasang depan belakang deh. Jadi untuk khusus Alberta ya ini cuma di belakang doang. Tapi kita dapat 2 dari kantor polisinya itu, kita dapat 2 kantor polisi dari kantor registrasi ya. Ini mobil mau kemana sih? Ngambil kiri terus ke sana. Udah dikasih jalan. Coba kita lihat orang apa sih, orang anak muda. Pantes.
musim panas gini konsumsi gas itu cepat banget tinggi. Oh ya, by the way, sekarang gas naik gara-gara masalah Biden itu membatalkan yang kerjasama pipeline. Jadi antara sebenarnya Kanada sama Amerika tuh mau bikin pipeline untuk penyaluran oilnya kan. Dan akhirnya Biden itu di cancel. Aku nggak ngerti. Karena itu goal pas zamannya si Trump. Tapi nanti Justin Trudeau katanya mau nego lagi supaya proyek itu berlanjut. Kalau kalian lihat salju parah itu Kanada tuh sama dengan Rusia gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Eropa kagak ada apa-apanya Eropa ya. Saljunya tuh istilahnya salju manis-manis ya, kayak bedak tarbur. Dan cuacanya juga nggak terlalu yang minus-minus banget gitu kan. Kalau Kanada kalian bisa compare dengan di negara-negara Rusia. Di Rusia ya, itu kayak di sini. Orang pasti bilang, Mas itu nggak kedinginan Mas, itu pakai bajunya berapa lapis? Kalau Mas Panda sekarang nggak pakai baju, pakai baju cuman kaos terus sama jaket, karena jaket ini emang jaket khusus winter, jadi ya Mas Panda udah terbiasa gitu kan. Karena tuh itu truk yang bawa pasir tuh, nyebar pasir dan garam di jalanan. Ini berapa kali lampu merah nih, gila. Oh ada apa sih ini? Itu kok ada lampu-lampu itu tuh? Pasti ada galian ya. Yang lama ini kayak gini kalau lampu merah nih pas salju gini kan. Makanya kalau lagi salju ini aku banyak berdoa guys. Ya, supaya dilindungi perjalanan kita tadi itu pas nginjek rem, aduh. Ya Allah tuh mobil nabrak truk. Ya itulah kalau nggak pakai backup kamera kan. Untung mobil van tuh tadi aku lihat mobil van sebelah kiri. Dia mundur nabrak itu beton pembatas parkiran. Ya cepet banget sih hijaunya. Kayaknya cuma sedetik doang deh. Cuma semenit itu kayaknya hijaunya tuh yang ke belok kiri. Sini hijau nggak langsung ya guys, perhatiin nggak? Ini hijau aku nggak bisa langsung belok kiri, beda ya hijaunya di sini North America sama di Indonesia beda. Sini hijau kita nggak bisa belok. Hijau tuh cuma buat lurus aja, lurus sama ke kanan. Kalau mau belok kiri kamu harus tunggu kosong, atau kalau misalnya ada lampu merah yang langsung lampu merah tadi kan ada tuh berapa detik tuh gitu loh. Ini kayaknya I don't think I can make it, so I better stop here. Nah itu kan kuning, nah Mas Panda udah berhenti, nggak mau lanjut, takutnya maksain nanti kegelincir di situ kan. Karena harus cepet-cepet ya, karena udah merah langsung. Ya seperti itu tuh orang tuh pada jalan tuh guys. Pokoknya kalau udah winter itu buntelan aja. Kelihatannya buntelan nih kayak si Mas ini. Kalau ini udah biasa nih Canadian tuh, cuman pakai jaket Levi's ya kan. Itu. Tapi kalau orang pendatang buntelan, udah kayak lemper. Sini mah orang Kanada udah biasa guys, dingin-dingin gitu dia. Ya istilahnya mereka aja lahir taruh langsung dilempar di salju, anaknya bayinya kali ya. Baru ngepek tuh langsung dimandiin salju. Makanya orang kayak teman kerja aku ya udah di winter gini, itu minumnya pakai es batu. Gue bilang it's hot. Ya Allah. Gue bilang it's hot. Gilingan kali ya. Teman kerja aku di tempat supermarket dia minum malam-malam itu pakai air putih pakai es batu. Gue bilang kalau Mas Panda kan minumnya ya anget-anget aja lah atau room temperature gitu kan. Ya Mas Panda udah mau nyampe nih. Ini aku bisa belok kanan, cuman aku harus
ada galian apa lagi, aduh. Kayaknya project tuh nggak pernah berhentinya deh. Excuse me. Sorry guys, aku sneezing tadi. Nah, itu ada apa lagi tuh? Kenapa ini? Oh, itu petugas tukang parkir itu petugas tukang parkir tuh guys, bajunya kayak begitu. Oh, dia pulang ya. Oh, naik Uber dia kali, pulang naik Uber itu. Ya, sampai segitu aja dulu video dari Mas Panda tentang perjalanan Mas Panda pulang tadi, hampir yang ngilu gitu deh. Semoga kalian bisa melihat keadaan seperti Kanada seperti apa dalam masa winter yang parah. Ini belum parah-parahnya ya. Nanti kalau ada hari yang tiap hari snow Daji, itu jalanan tuh udah lah licin. Tuh. Mas Panda nggak bikin video sekitar apartemen jalan-jalan. Ada video itu. Tuh lihat nih. Keluar pintu rumah ya salju semua nih guys. Nih, salju. Tuh si Bubu udah nungguin di luar guys. Bubu udah ngeliatin di luar. Where is my panda? Tuh dia di balkon itu, Dada. Aduh, kasihan si Bubu. Si Bubu tuh sayang banget. Sampai sini dulu guys ya. Aku harus buka jendela nih karena kan berembun. Bye bye.